Mata gue kelihatan bengkak banget ya, tanya Delisa begitu melihat wajahnya sendiri di depan cermin. Syakwa menoleh dan melihat bagian mata Delisa yang memang membengkak. Bengkak, jawabnya dengan jujur. Delisa manyun, padahal hari ini dia harus priwet pagi. Bisa-bisanya matanya bengkak begini. Lo sih udah tahu hari ini mau priwet, nangisnya malah diterusin. Pas sampai di rumah, ya gimana? Pas sampai rumah gue jadi ngerasa melo lagi. Semuanya gak akan terulang lagi. Ye, jangan drama lagi. Sini kompres mata lo pakai air es batu biar cepet kempes. Gadis itu sedang membungkus es batu dengan kain. Lisa bahkan tidak tahu kapan sahabatnya itu menyiapkan, tahu-tahu sudah ada aja di hadapannya. Kapan lo nyiapin ini? Udah deh, gak usah banyak tanya. Tiduran sini, biar cepet hilang bengkaknya. Setengah jaman lagi calon laki lo udah jemput. Lisa menurut dan berbaring membiarkan Syakwa meletakkan kompres tersebut di atas matanya. Bibir Delisa menyuguhkan senyum. Kenapa lo senyum-senyum? Enggak, cuma gue seneng aja. Lo tanpa gue minta udah ngerti kalau mata gue butuh dikompres. Yeay, ini calon manten ya. Lo kagak ngaca apa pas bangun tidur tadi muka lo kayak apa? Mata lo yang belok itu mendadak jadi cipit. Lisa hanya tertawa mendengar Syakwa mengomel. Ia menikmatinya saja. Kapan lagi kan? Tapi beneran nih, gue boleh ikut. Santai, gue malah seneng lo mau nemenin gue. Syakwa hari ini akan ikut Delisa Priwet Outdoor. Baguslah kalau gitu. Oh iya, baju gue kapan selesainya? Tanya Syakwa seputar 2 baju bridesmaid yang akan ia pakai di hari bahagia Delisa nanti. Paling lambat 2 hari sebelum acara kata desainernya sih. Syakwa berduduk bersila di samping Delisa sembari memijat kening gadis itu dengan lembut. Mepet banget, ya mau gimana lagi, namanya nikah serba mepet, sebenarnya nggak cukup waktu persiapannya sih. Delisa mendesah pelan, ia mendadak jadi merasa kesal karena Arthur cenderung santai. Dia jadi merasa seperti hanya dirinya sendiri yang excited dengan pernikahannya ini. Untung punya calon suami sultan ya, apa-apa tinggal tunjuk. Delisa bergumam. Ia begitu menikmati pijatan Syakwa di keningnya, membuat dia nyaman dan rileks. Ia malah jadi takut ketiduran dibuatnya. Syakwa bergeser. Ia nampaknya sedang bersemangat ingin menanyakan sesuatu. Grossman-nya siapa aja? Mana tahu kan ada jodoh gue? Tanyanya penuh semangat. Syakwa seusia dengan Delisa. Melihat Delisa sohibnya sudah mau menikah, ia jadi semangat untuk menyusul. Tapi masalahnya, ia belum menemukan jodohnya. Ada kayaknya jodoh lo di situ. Serius? Tanyanya lagi masih dengan semangat yang sama. Ia bahkan tak melihat senyum jahil di bibir Delisa. Siapa? Raden, jawab Delisa kemudian tertawa. Syakwa yang kesal langsung memijat kepala Delisa dengan sekuat tenaga. Woi, jebol nih ubun-ubun gue. Kalau gue gagal kawin gimana? Pakik Delisa, biar gue yang nanti kawin gantiin lo. Enak aja lu. Delisa menepuk kaki Syakwa yang malah cekik-cekikan tertawa melihat Delisa mengadu. Serius gue Del, gak ada gitu yang jomblo selain manusia jadi-jadian itu. Ye, lo mah biar kata jadi-jadian begitu. Dulu lo pernah naksir juga, iya kan? Goda Delisa. Ia membuka kompres di matanya melirik ke arah Syakwa yang sedang manyun. Gak usah bahas masa lalu deh. Iya, maafkan daku. Ayunda maafkan wahai Adinda. Idi geli gue. Hahaha, abis lo ngomongnya begitu. Jadi siapa grossman-nya? Delisa berpikir sesaat mengingat siapa saja nama-nama yang kemarin Arthur sebutkan. Lo ingat Saga nggak? Saga yang dulu implementasi program. Yang ganteng itu, yang G itu? Tanya Syakwa agak histeris. Ia dulu pernah naksir Saga, namun mundur alon-alon setelah melihat wajah Saga yang nampak jijik disentuh sama perempuan. Iya, Saga yang itu. Nggak usah dibahas lagi soal G-nya. Abis berkesan sekali. Terus siapa lagi? Dev Paulo dari Artian Group, Bisma. Lo tahu kan yang baru diangkat jadi CEO? Yang temennya model itu, yang sering kena gosip gitu? Delisa mengangguk. Oh terus serius nih gak ada yang jomblo?
Satunya lagi sih Reza, cuma gue nggak kenal, nggak pernah ketemu juga. Katanya sih dosen, apa dokter gitu, dan sudah menikah juga, walau gue sih nggak yakin. Kok nggak yakin? Habisnya Mas Arthur jawabnya kayak kesel gitu pas gue muji-muji ketampanan teman-temannya. Hahaha. Hahaha, iya sih, mereka ganteng semua, mana jabatannya pada oke punya, kecuali yang satu itu tuh. Satu itu siapa? Goda Delisa dan Syakwa langsung menepuk pipi Delisa. Udah ah, bangun, mau priwet nggak lo? Mending kita ke teras yuk sambil nungguin Pak Arthur. Delisa beranjak dari perbaringan. Mata gue masih bengkak nggak? Udah berkurang sih, ntar juga ketutup kok sama make up. Mereka berjalan menuju teras. Tadi Delisa sudah cek pesan dan saat ini Arthur sudah di persimpangan dekat kontrakannya, yang artinya sebentar lagi dia akan sampai. Delisa menoleh ke arah suara. Tante Tina sedang duduk di atas kursi roda sembari berjemur. Jam menunjukkan pukul 6:30 pagi, tapi matahari sudah sangat cerah. Pagi tante, sapa Delisa walau dirinya agak malas untuk menyapa. Sementara Syakwa hanya memperhatikan. Masih pagi mau kemana? Tanyanya terbata karena kondisi mulutnya. Ada acara tante? Acara apa? Delisa mau priwet tante, jawab Syakwa. Ia sebenarnya malas berbicara dengan orang ini. Ia juga tak menyangka kalau tante Tina yang songongnya minta ampun sekarang semenyedihkan ini. Priwet sama Bagas. Bagas? Syakwa melihat ke arah Delisa. Pak Arthur, ucap Delisa. Dan Syakwa langsung mengangguk mengerti. Iya tante, kan Delisa sebentar lagi mau menikah, jadi wajarlah mau priwet. Delisa diam saja, ia membiarkan Syakwa yang meladeni orang ini. Ia masih kesal dengan apa yang terjadi terakhir kali. Enak aja, nenek-nenek satu ini minta Arthur menunda pernikahan mereka. Siapa dia coba? Bagas mau menikah, padahal kondisi pernikahan Ria aja sekarang seperti ini, ucapnya. Delisa dalam hati komat kamit, berdoa dirinya tidak nekat memanjat pagar ke sebelah dan mendorong kursi roda berserta orangnya ke tengah jalan. Biar ditabrak deh sekalian. Astagfirullah, kan? Delisa jadi ada pikiran jahat. Lah, emang kenapa tante? Kan gak ada hubungannya sama kondisi rumah tangga Mbak Ria yang lagi gonjang-ganjing sama pernikahannya Pak Arthur. Tante Tina mendengus, kamu tuh gak tahu apa-apa. Sampaikan aja ke Bagas kalau Ria akan segera bercerai. Syakwa dan Delisa tercengang, benarkah? Tapi terakhir kali Adit bilang mau memperbaiki pernikahan mereka dan mau memulai dari awal. Ngapain coba harus disampaikan? Gak penting juga Pak Arthur tahu. Udah kasih tahu aja. Idi malah maksa. Hati-hati tante, gak ngerasa sekarang sudah kena azab. Jangan sampai tuh bibir moncong ke kanan. Besok jadi zigzag. Ucap Syakwa yang jujurnya minta ampun. Sejak dulu Syakwa memang selalu membalas ucapan Tante Tina. Sampai-sampai setiap mereka papasan seringnya selalu menyindir. Sama orang tua gak ada hormat-hormatnya. Orang tua yang gimana dulu yang harus dihormati? Ayo deh berangkat, udah sampai tuh jemputan kita. Ajak Syakwa setelah puas melihat wajah merah Tante Tina saat menahan emosi. Arthur keluar dari pintu mobil sebagian kiri di samping kemudi. Langsung berangkat, ucapnya kemudian membuka pintu belakang dan mempersilahkan Delisa untuk masuk. Syakwa nggak apa kan kalau duduk di depan, ucap Arthur lagi. Iya pak, nggak apa-apa, balas Syakwa agak bingung. Di dalam hati ia sudah berpikir kalau Aris, adik bosnya lah yang sedang menyetir. Matanya membulat begitu masuk ke dalam mobil. Lo ngapain di sini? Tanya Syakwa agak kaget begitu melihat Raden yang berada di balik kemudi. Suka-suka gue kali, mau di mana? Syakwa mencebik, ia tidak tahu kalau Raden juga ikut. Padahal tadi ia sudah senang berpikir kalau ia bisa sempit-sempit manja dengan Brondong, adiknya Pak Arthur. Syakwa menoleh ke kursi belakang. Delisa menaikkan bahunya karena ia sendiri tidak tahu kalau Raden akan ikut. Tahu lo ikut, mending gue gak usah ikut. Syakwa menyandarkan tubuhnya sembari melipat kedua tangannya di depan dada. Mumpung masih dekat nih, mau gue turunin di simpang depan gak? Syakwa manyun tak menjawab, hanya melirik ke arah kursi belakang Arthur. Bosnya itu dengan santai menyandarkan diri di bahu Delisa yang nampak senang melihat sikap manja Arthur. Syakwa sampai melongo melihatnya. Tolong ya,
Kemesraannya dikondisikan, ucap Raden yang kesal sendiri. Ia dijadikan sopir. Yang disopirinya asyik mesra-mesraan di kursi belakang. Sirik aja lu, kalau mau juga tuh minta tuh sama yang di samping lo. Syakwa dengan cepat melihat ke arah Delisa yang menahan senyum. Idi, amit-amit. Lo pikir gue mau? Mereka saling tatap penuh kebencian. Oh ya Pak, tadi Tante Tina minta tolong sampaikan ke Bapak, katanya Mbak Ria mau cerai. Delisa melotot. Bisa-bisanya Syakwa menyampaikan hal itu. Melihat respon Delisa, Syakwa malah semakin senang menggodanya. Arthur hanya menjawab dengan gumaman dan hal itu malah membuat Delisa kesal. Mas gak mau ngerespon apa gitu? Arthur mendongak melihat ke arah wajah Delisa. Mau respon apa? Kalau memang mau bercerai ya terserah mereka. Apa hubungannya sama Mas coba? Delisa tersenyum. Ia merasa lega mendengar ucapan Arthur dan ingatkan Delisa untuk membela Syakwa nanti. Mereka sampai setelah hampir 1 jam perjalanan. Delisa sendiri tidak tahu ini daerah mana. Yang jelas ada hamparan ilalang yang luas dan nampak sangat asri dan juga terawat. Arthur meregangkan tubuhnya. Sepanjang jalan tadi ia tertidur dan rasanya nyaman sekali. Tertidur sambil bersandar di bahu pujaan hati. Walau ya itu setelah bangun Delisa malah mengomel karena badannya terasa pegal. Arthur mengganti pakaiannya, begitu juga dengan Delisa yang hanya berdandan tipis. Ia memakai dress panjang berwarna putih dengan rambut terurai, sementara Arthur hanya memakai kemeja putih dan juga celana berwarna krem. William, fotografer mereka bilang sekitar jam 9 pagi adalah waktu yang pas untuk berfoto di sini. Dan untungnya langit terlihat biru cerah. Dandanan lo sederhana banget Del, ucap Syakwa yang tadinya berpikir mungkin butuh waktu berjam-jam untuk Delisa bersiap-siap. Nyatanya tak sampai 1 jam Delisa sudah siap berfoto. Gue emang mau temanya yang sederhana. Lagian lo tahu sendiri kan kalau ini mepet dan persiapannya ala kadarnya doang. Delisa menghela nafas. Semoga saja hasilnya bagus, mengingat teman Arthur ini adalah fotografer yang cukup terkenal. Coba Delisa tangannya di sini, Arthur tangannya dipegang Delisa ya. Instruksi William yang mengatur tangan Delisa memegang dada Arthur. Jantung Delisa berdetak cepat. Ia belum pernah sedekat ini dengan Arthur. Wajah mereka hanya berjarak beberapa senti saja. Bergerak maju sedikit saja, bibir mereka bisa saja saling menyentuh. Delisa, coba rileks, jangan terlalu tegang. William kembali mengambil foto setelah agak tak puas melihat hasil jepretannya yang pertama. Oke, sip. Arthur berjongkok di depan Delisa. Ayo naik, ucap Arthur membuat Delisa agak ragu untuk naik ke gendongan Arthur. Ia cuma takut kalau badannya akan terasa terlalu berat. Ayo cepet, ucap Arthur lagi. Aku berat loh mas. Arthur tertawa kecil. Kamu kira mas selemah itu? Delisa menggeleng dan naik ke dalam gendongan Arthur. Sebenarnya ia sudah pernah digendong di punggung oleh Arthur dulu saat kakinya terkilir. Tapi kan sekarang berbeda. Jantungnya berdetak kencang, makin tidak karuan. Wah, teriak Delisa dan refleks memeluk leher Arthur. Mas, kesalnya dan Arthur malah tertawa melihat respon Delisa. Padahal ia cuma mau bercanda. Mereka kembali memulai sesi foto. Delisa yang berada di gendongan Arthur menyandarkan kepalanya ke bahu kanan Arthur. Sementara tangannya memeluk leher Arthur sembari memegang buket bunga. Bisa Delisa dengar teriakan histeris Syakwa melihat pose mereka. Delisa tertawa melihat Syakwa yang nampaknya sedang berdebat kusir dengan Raden di seberang mereka. Mereka kenapa sih? Kayaknya nggak akur, ucap Arthur. Mas nggak tahu, mereka kalau ketemu emang begitu. Oh iya, kenapa begitu? Dulu kayaknya akrab. Delisa mengangguk. Ya, 3 tahun yang lalu mereka memang akrab banget malahan. Dulu emang akrab, kayak orang pacaran malahan. Emang Raden nggak cerita apa gitu ke Mas? Arthur menggeleng dan kembali tersenyum ke arah kamera. Mereka berfoto dengan berbagai pose. Enggak, Raden agak tertutup soal kehidupan percintaannya. Serius? Tanya Delisa tidak percaya. Arthur mengangguk kecil. Iya, tapi yang jelas dia sudah jomblo lama banget. Masa sih? Berapa lama? Entahlah, mungkin sekitar 4-5 tahunan. Delisa menatap heran dan tak percaya. Mas tahu nggak kalau dulu Syakwa itu suka sama Raden? Arthur mengerutkan dahinya.
Siapa juga yang akan percaya setelah melihat mereka berdua yang macam Tom and Jerry? Ih, gak percaya. Dulu Syakwa pernah suka sama Raden, tapi ya teman Mas itu nyebelin. Iya, dia memang menyebalkan. Anggu Arthur setuju dengan ucapan Delisa. Jadi kenapa mereka begitu? Delisa berdehem, dia sebenarnya tidak enak mau menceritakan hal ini. Tapi salah Syakwa sendiri, kenapa tadi sengaja mengungkit pesan Tante Tina. Dulu mereka pernah jalan bareng, terus Syakwa yakin banget kalau Raden mau nembak dia. Ditembak sih memang, tapi itu cuma buat tester doang. Maksudnya? Tanya Arthur tidak mengerti. Jadi Syakwa tuh diajak pergi seharian. Pas sampai di toko bunga, Raden beli bunga dan langsung berlutut gitu. Nanyain apa Syakwa mau jadi pacarnya. Pas Syakwa nganggu iya mau. Si Raden malah bilang begini. Semoga aja nanti dia juga jawabnya kayak yang lo jawab ya, katanya. Parah nggak sih? Arthur tertawa melihat ke arah Raden dan Syakwa yang masih beradu mulut. Entah apa yang mereka debatkan. Si bodoh itu, ucapnya. Ya elah, ini malam pada asyik ngobrol. Ngobrolin apa sih? Tanya William. Ia sejak tadi mengatur pose Delisa dan Arthur yang malah sejak tadi asyik sendiri entah membicarakan apa. Sorry, mereka kembali fokus. Kali ini mereka kembali berhadapan sembari berpegangan tangan. Kening mereka menyatu dan mata mereka saling terpejam. Namun tiba-tiba mata Delisa terbelalak saat ia merasakan sentuhan lembut di bibirnya dan teriakan histeris dari Syakwa di seberang sana. Arthur menciumnya. Hal yang ia pikir hanya akan Arthur lakukan setelah mereka resmi menikah.